Aku tidak bisa membuka mata, tapi aku bisa mendengar semuanya. Dan yang kudengar adalah suara suamiku sendiri berkata, "Kalau dia bangun, kita semua bisa masuk penjara." Saat itu aku sadar, aku bukan korban kecelakaan biasa. Aku hampir dibunuh oleh keluargaku sendiri. Gelap yang tak berujung. Gelap, bukan sekadar gelap karena mata tertutup, tapi gelap yang terasa seperti menelan seluruh kesadaran. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berada di sini. Detik terasa seperti jam. Jam terasa seperti hari. Dan hari, seperti tidak pernah benar-benar ada. Tubuhku tidak terasa. Aku mencoba menggerakkan jari. Tidak bisa. Mencoba mengangkat tangan. Tetap tidak bisa. Seolah-olah aku terkunci di dalam diriku sendiri. Sadar, tapi tak berdaya. Yang paling menakutkan bukanlah rasa sakit, tapi ketidakmampuan untuk melakukan apapun. Hanya diam. Hanya menunggu. Tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, perlahan, sesuatu mulai muncul. Suara. Sangat samar di awal. Seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Masih belum ada respons. Kalimat itu menggema di kepalaku. Aku ingin fokus. Mencoba menangkap setiap kata. Tekanan stabil, tapi kesadarannya belum kembali. Itu suara lain. Lebih tegas. Lebih profesional. Rumah sakit? Pertanyaan itu muncul begitu saja. Jantungku, atau mungkin pikiranku, langsung berdebar. Kenapa aku di rumah sakit? Apa yang terjadi? Aku mencoba mengingat, tapi semuanya kabur. Seperti potongan-potongan ingatan yang pecah dan tercecer, tidak bisa kususun kembali. Hanya ada kilasan, cahaya lampu jalan, suara rem mendadak, dan benturan keras. Setelah itu, kosong, gelap lagi. Aku ingin membuka mata. Benar-benar ingin. Aku berusaha, sekuat yang aku bisa. Tapi kelopak mataku terasa seperti tertutup oleh sesuatu yang berat. Seolah ada beban tak terlihat yang menahannya. Tidak bergerak sedikit pun. Frustrasi mulai muncul. Aku di sini. Aku sadar. Tapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa mendengar aku. Tidak ada yang bisa melihat bahwa aku mencoba. Aku ingin berteriak. Aku di sini. Aku sadar. Tapi bahkan untuk menggerakkan bibir saja, aku tidak mampu. Yang bisa kulakukan hanya mendengar dan merasakan. Perlahan, aku mulai sadar akan tubuhku. Ada sesuatu di tanganku, seperti selang. Di dadaku, terasa ada tempelan, dingin. Dan suara itu, pip, 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 teratur. Mesin, monitor. Aku benar-benar di rumah sakit. Kesadaran itu datang pelan, tapi pasti. Dan bersamaan dengan itu, datang juga rasa takut. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kenapa aku seperti ini? Apakah aku lumpuh? Atau, jangan-jangan, pikiran itu terhenti sebelum selesai. Aku tidak berani melanjutkannya. Karena kemungkinan terburuknya terlalu mengerikan. Waktu berjalan lagi. Entah berapa lama. Tidak ada yang berubah. Aku tetap terjebak. Sampai akhirnya, langkah kaki terdengar. Pelan. Mendekat. Seseorang masuk ke ruangan. Aku bisa mendengar suara pintu terbuka, lalu tertutup kembali. Langkah itu berhenti, tidak jauh dari tempatku. Aku menunggu. Berharap. Mungkin, seseorang akan menyadari aku. Mungkin mereka akan berkata, dia sudah sadar. Tapi tidak. Hanya suara napas. Dan kemudian, suara yang sangat familiar. Suara yang seharusnya membuatku merasa aman. Namun entah kenapa, justru membuat dadaku terasa sesak. Dia masih belum bangun. Suara itu. Aku mengenalnya. Sangat mengenalnya. Suamiku. Perasaanku campur aduk. Antara lega, karena dia ada di sini. Dan takut,
tanpa alasan yang jelas. Apa dokter bilang dia bisa sadar? Ada suara lain. Lebih tua. Lebih dingin. Ibu mertua. Aku semakin fokus. Mencoba menangkap setiap kata. Karena entah kenapa, aku merasa percakapan ini penting. Sangat penting. Dan mungkin akan mengubah segalanya. Aku tetap diam. Tetap terjebak. Tapi kali ini, aku tidak hanya menunggu. Aku mendengarkan. Dan tanpa aku sadari, itulah awal dari sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang akan menghancurkan hidupku sepenuhnya. Suara yang menghancurkan. Langkah kaki itu berhenti. Tepat di dekatku. Aku bisa merasakan kehadiran mereka, meskipun aku tidak bisa melihat. Ruangan terasa lebih sempit, lebih dingin, dan entah kenapa, lebih menakutkan. Dia masih belum bangun. Suara itu terdengar lagi. Pelan, berat, suamiku. Orang yang seharusnya paling aku percaya. Ada jeda beberapa detik. Seolah dia sedang menatap tubuhku, yang terbaring tak berdaya. Aku ingin merespon. Ingin menunjukkan kalau aku ada di sini. Tapi tetap, tidak bisa. Dokter bilang gimana? Suara kedua muncul. Ibu mertua. Nada bicaranya tidak terdengar cemas. Tidak ada kepanikan. Tidak ada kesedihan. Aneh. Sangat aneh. Katanya, kemungkinan sadar itu kecil. Jawaban suamiku terdengar datar. Terlalu datar. Seperti sedang membicarakan sesuatu yang biasa saja. Bukan tentang istrinya yang terbaring di rumah sakit. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku bisa merasakannya. Bagus. Satu kata itu keluar dari mulut ibu mertua. Pendek, dingin, dan menusuk. Aku seperti disambar petir. Bagus? Apa maksudnya bagus? Bukankah seharusnya dia berharap aku sadar? Bukankah seharusnya mereka menginginkan aku bangun? Tapi tidak. Nada itu tidak meninggalkan ruang untuk salah paham. Ini bukan kekhawatiran. Ini kelegaan. Suasana hening beberapa saat. Hanya suara mesin yang terus berbunyi. Bip, bip, bip. Seolah menjadi satu-satunya bukti bahwa aku masih hidup. Aku takut kalau dia tiba-tiba bangun. Suamiku bicara lagi. Kali ini lebih pelan. Seperti tidak ingin didengar. Tapi dia tidak tahu. Aku mendengar semuanya. Setiap kata. Setiap nada. Setiap keraguan. Tenang saja, jawab ibu mertua. Kalau sampai dia sadar pun, kita masih bisa atur. Aku membeku. Atur? Apa yang harus diatur? Kenapa semua ini terdengar seperti sesuatu yang direncanakan? Pikiranku mulai berlari. Mencoba menghubungkan potongan-potongan yang belum jelas. Kecelakaan itu, mobilku, rem yang tiba-tiba tidak berfungsi, dan sekarang, ucapan mereka. Semua mulai terasa tidak kebetulan. Aku cuma nggak mau ambil risiko, lanjut suamiku. Semuanya sudah berjalan sejauh ini. Semuanya? Apa yang dimaksud? Semuanya? Napas mereka terdengar jelas. Dekat. Terlalu dekat. Seolah rahasia ini hanya berjarak beberapa sentimeter dari tubuhku. Kamu terlalu takut? Kata ibu mertua pelan. Selama ini juga tidak ada yang curiga. Kalimat itu membuat darahku seperti berhenti mengalir. Tidak ada yang curiga? Jadi benar, ini bukan kecelakaan. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Dan aku adalah bagian dari rencana itu. Aku ingin menyangkal. Ingin bilang ini hanya salah paham. Tapi kata-kata mereka terlalu jelas. Terlalu terarah. Tidak mungkin hanya kebetulan. Yang penting sekarang, dia tetap seperti ini. Suamiku berkata lagi. Nada suaranya berubah. Lebih tegas. Lebih dingin. Lebih asing.
Aku hampir tidak mengenali orang itu lagi. Orang yang dulu memanggilku dengan penuh kasih. Orang yang dulu berjanji akan menjagaku. Sekarang, justru berharap aku tidak pernah bangun. Air mata mulai mengalir dari sudut mataku. Hangat, pelan. Tapi aku tidak bisa mengusapnya. Aku hanya bisa merasakan dan menangis dalam diam. Dokter bilang kita harus sabar. Tambahnya, kalau kondisi begini terus, ya mungkin saja. Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi aku tahu maksudnya. Mungkin saja, aku tidak akan pernah bangun. Dan yang lebih menyakitkan, mereka tidak masalah dengan itu. Bahkan, mungkin menginginkannya. Langkah kecil terdengar. Seperti seseorang bergeser mendekat. Lalu, aku merasakan sesuatu di tanganku. Sentuhan. Hangat. Itu tangan suamiku. Refleks, aku ingin menggenggamnya. Seperti dulu. Seperti saat aku merasa aman. Tapi sekarang, sentuhan itu terasa berbeda. Bukan lagi perlindungan. Melainkan, ancaman. Aku harap, kamu tidak bangun. Bisikan itu sangat pelan. Hampir seperti angin. Tapi cukup jelas untuk menghancurkan hatiku sepenuhnya. Di titik itu, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Rasa takut berubah menjadi kesadaran. Kesadaran bahwa aku tidak aman. Bahkan di dekat orang yang paling dekat denganku. Kesadaran bahwa, kalau aku tetap diam, aku mungkin benar-benar tidak akan pernah bangun. Dan untuk pertama kalinya sejak aku sadar, aku tidak hanya ingin hidup, aku harus hidup. Apapun caranya. Karena kalau aku tidak keluar dari sini, mereka mungkin akan memastikan, aku tidak pernah punya kesempatan kedua. Ucapan yang tak seharusnya. Ruangan kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang menekan. Seolah udara di sekitarku berubah berat, membuat napas terasa sesak meski aku tidak benar-benar bernapas dengan sadar. Tanganku masih terasa disentuh. Tangan suamiku. Hangat, tapi asing. Sangat asing. Aku ingin menariknya. Menjauh. Tapi seperti sebelumnya, tubuhku tetap tidak mau bergerak. Aku hanya bisa diam. Dan mendengar. Apa semuanya sudah beres? Suara ibu mertua memecah keheningan. Nada suaranya pelan, tapi penuh kendali. Seperti seseorang yang sudah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Suamiku menarik napas. Pendek. Iya, hampir semua. Hampir? Jantungku kembali berdegup cepat. Ada apa lagi? Asetnya sudah pindah? Pertanyaan itu datang tanpa ragu. Tanpa beban. Seolah yang dibicarakan bukan sesuatu yang besar. Padahal bagiku, itu segalanya. Aku langsung fokus. Setiap kata terasa seperti pisau yang siap jatuh. Rumah, sudah atas namaku, jawab suamiku. Dunia seperti berhenti. Rumah? Rumah yang kami bangun bersama? Rumah yang aku isi dengan mimpi, harapan, dan kenangan? Dipindahkan, tanpa sepengetahuanku? Aku ingin menolak. Ingin percaya ini tidak mungkin. Tapi suara itu terlalu nyata. Tapi itu kan belum cukup, kata ibu mertua lagi. Tabungan sama deposito gimana? Tanganku mulai terasa dingin. Meski aku tidak bisa menggerakkannya, aku bisa merasakan ketakutan itu merambat. Sudah diurus juga. Pakai surat kuasa lama. Suamiku menjawab cepat, tanpa ragu. Seolah semua itu sudah direncanakan sejak lama. Surat kuasa? Pikiranku langsung mencoba mengingat. Aku pernah menandatangani sesuatu. Dulu, waktu aku percaya sepenuhnya padanya. Waktu aku tidak pernah berpikir bahwa kepercayaan itu akan jadi senjata untuk menghancurkanku. Bagus, kata ibu mertua pelan. Lagi-lagi, kata itu. Dingin, tanpa emosi. Seolah mereka baru saja menyelesaikan urusan bisnis biasa. Bukan,
menguras hidup seseorang. Hidupku. Air mata kembali mengalir. Lebih deras kali ini. Tapi tetap tidak terlihat oleh mereka. Karena di mata mereka, aku hanyalah tubuh yang tidak sadar. Padahal aku mendengar semuanya. Setiap rencana, setiap pengkhianatan, setiap kebohongan. Yang penting sekarang, jangan sampai dia bangun. Kalimat itu diucapkan dengan sangat jelas. Tanpa bisikan. Tanpa usaha untuk menyembunyikan. Seolah mereka yakin, aku tidak akan pernah tahu. Dan ironisnya, aku tahu. Aku tahu segalanya. Aku ingin menjerit. Ingin memaki. Ingin bertanya, kenapa? Apa salahku? Apa yang kurang dariku? Aku sudah percaya. Aku sudah memberikan semuanya. Waktu, cinta, hidupku. Dan sekarang, aku ditinggalkan di sini untuk perlahan menghilang. Kalau dia sadar, kita bisa kena masalah. Suamiku kembali bicara. Nada suaranya kini terdengar tegang. Bukan karena aku, tapi karena dirinya sendiri. Apa kamu sudah hapus semua jejaknya? Tanya ibu mertua. Jejak? Kata itu membuat pikiranku bergetar. Jejak apa? Kecelakaan itu bukan hanya direncanakan, tapi juga ditutupi. Aku sudah cek. Mobilnya juga sudah diurus. Jawaban itu seperti pukulan terakhir. Mobil. Remblong. Semua itu bukan kebetulan. Aku tidak kecelakaan. Aku dijadikan korban. Darahku terasa mendidih. Bukan karena marah saja, tapi karena akhirnya semua potongan itu tersusun. Ini bukan kesalahan. Ini bukan takdir. Ini rencana. Rencana yang melibatkan orang-orang yang paling dekat denganku. Orang yang seharusnya melindungiku. Tapi justru menjatuhkanku ke jurang ini. Aku bilang juga apa? Semua ini harus cepat diselesaikan. Lanjut ibu mertua. Selama dia masih hidup, kita belum aman. Kalimat itu menggantung di udara. Dingin, berat, dan penuh ancaman. Selama dia masih hidup, aku masih hidup. Dan itu justru menjadi masalah bagi mereka. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa takut. Bukan takut akan kematian, tapi takut bahwa mereka akan memastikan kematian itu terjadi. Pelan-pelan, tanpa jejak, tanpa suara. Seperti aku yang sekarang, hidup, tapi tidak terlihat. Ruangan kembali hening. Langkah kaki terdengar. Menjauh. Pintu terbuka. Lalu tertutup. Mereka pergi. Meninggalkanku sendirian. Dengan semua kenyataan yang baru saja aku dengar. Dengan semua luka, yang bahkan tidak terlihat. Dengan satu kesadaran yang kini semakin jelas. Aku tidak aman di sini. Aku tidak bisa menunggu. Aku tidak bisa berharap mereka berubah. Kalau aku tetap seperti ini, mereka akan menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Dan kali ini, aku tidak akan punya kesempatan untuk mendengar, atau bahkan sadar. Dalam keheningan itu, di tengah tubuh yang masih tak bisa bergerak, aku membuat satu keputusan. Aku harus keluar. Apapun caranya. Mertua yang ikut terlibat. Pintu sudah tertutup. Langkah kaki mereka menghilang. Dan untuk beberapa saat, yang tersisa hanya suara mesin. Pip, pip, pip. Teratur. Dingin. Seolah tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Aku sendirian. Tapi anehnya, justru di saat itulah pikiranku menjadi semakin ramai. Semua ucapan mereka berputar di kepalaku. Tentang aset, tentang rencana, tentang kecelakaan. Dan satu hal yang tidak bisa aku abaikan. Ibu mertua. Selama ini, aku selalu menganggapnya hanya sebagai orang yang sulit didekati. Tegas, kaku, kadang dingin, tapi tidak pernah jahat. Setidaknya, itu yang aku pikirkan. Aku berusaha mengingat.
Kapan semuanya mulai terasa berbeda? Ada momen-momen kecil yang dulu aku anggap sepele. Sekarang, terasa seperti potongan teka-teki. Tatapannya yang terlalu tajam saat aku bicara soal keuangan. Komentarnya yang selalu menyindir hal-hal kecil. Dan caranya mengatur suamiku. Seolah dia bukan hanya ibu, tapi seseorang yang selalu ingin mengendalikan. Apa kamu yakin semua atas nama dia? Suara itu tiba-tiba kembali. Aku tersentak, dalam diam. Pintu tadi, ternyata tidak benar-benar tertutup rapat. Atau mungkin, mereka memang belum pergi jauh. Langkah kaki terdengar lagi. Masuk kembali ke ruangan. Kali ini, lebih pelan. Lebih hati-hati. Seolah mereka sedang membicarakan sesuatu yang tidak boleh didengar siapapun. Tapi mereka lupa, aku ada di sini. Dan aku mendengar. Iya, Bu. Semua sudah saya cek, jawab suamiku cepat. Nada suaranya berbeda dari sebelumnya. Lebih patuh. Lebih, seperti anak kecil yang sedang melapor. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Selama ini aku mengira, suamiku yang memegang kendali dalam rumah tangga kami. Tapi sekarang, jelas terlihat, bukan dia. Ibunya. Jangan sampai ada yang terlewat, kata ibu mertua. Nada suaranya tenang. Tapi justru itu yang membuatnya menakutkan. Tidak ada emosi. Tidak ada keraguan. Seperti seseorang yang sudah terbiasa mengambil keputusan besar. Aku tidak mau semuanya gagal hanya karena kesalahan kecil. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Semuanya. Berarti ini bukan rencana mendadak. Ini sesuatu yang sudah dipikirkan, direncanakan, disusun, dengan rapi. Dan aku tidak pernah menyadarinya. Tapi, kalau dia benar-benar bangun gimana? Suamiku terdengar ragu. Untuk pertama kalinya, ada sedikit ketakutan di suaranya. Namun, itu bukan karena aku, melainkan karena konsekuensi. Ibu mertua tidak langsung menjawab. Ada jeda. Pendek, tapi terasa panjang. Seolah dia sedang memilih kata yang tepat. Atau mungkin, memastikan tidak ada yang salah. Kalau dia bangun, dia berhenti sejenak. Dan dalam keheningan itu, jantungku terasa seperti berhenti. Kita pastikan dia tidak sempat bicara. Kalimat itu jatuh seperti batu. Berat, dingin, dan menghancurkan segalanya. Aku membeku. Jika tadi aku masih punya sedikit harapan, sekarang, semuanya hilang. Ini bukan hanya soal uang. Ini bukan hanya soal pengkhianatan. Ini soal hidup dan mati. Mereka tidak hanya ingin aku diam. Mereka ingin memastikan, aku tidak akan pernah bersuara. Selamanya. Tubuhku tetap tidak bergerak. Tapi di dalam, aku gemetar. Ketakutan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Bukan karena rasa sakit, tapi karena ancaman yang nyata. Dan dekat. Sangat dekat. Kamu jangan lemah, lanjut ibu mertua. Ini semua untuk masa depan kamu juga. Masa depan? Kata itu terasa ironis. Bagaimana mungkin masa depan dibangun dari kehancuran seseorang? Dari pengkhianatan? Dari rencana yang hampir membunuh? Aku sudah capek hidup susah. Katanya lagi, kali ini, kita tidak boleh gagal. Setiap kata yang keluar darinya, tidak terdengar seperti emosi sesaat. Melainkan, keyakinan. Seolah semua ini sudah dibenarkan di pikirannya. Seolah apa yang mereka lakukan adalah hal yang wajar. Aku tidak mengerti. Dan mungkin, aku tidak akan pernah bisa mengerti. Tapi tetap hati-hati. Tambahnya, jangan terlalu sering ke sini. Nanti mencurigakan. Terus kita harus gimana? Tanya suamiku. Aku yang atur. Jawaban itu cepat, tegas, tanpa ragu. Dan disitulah aku benar-benar sadar. Semua ini bukan ide suamiku. Dia hanya mengikuti.
Yang mengendalikan semuanya adalah ibunya. Langkah kaki terdengar lagi. Kali ini, benar-benar menjauh. Pintu terbuka, lalu tertutup. Dan akhirnya, sunyi kembali. Tapi bukan sunyi yang sama. Sekarang, sunyi itu dipenuhi ketakutan dan kesadaran. Aku tidak hanya dikhianati oleh suamiku, tapi juga dijadikan target oleh seseorang yang jauh lebih berbahaya. Seseorang yang dingin, terencana, dan tidak akan berhenti sampai semuanya selesai. Dalam diam, aku mencoba mengumpulkan kekuatan, sekecil apapun. Karena sekarang aku tahu, aku tidak punya banyak waktu. Kalau aku tetap diam, aku akan kalah. Dan kali ini, tidak akan ada kesempatan kedua. Aku masih hidup. Tapi kali ini, sunyi yang berbeda. Bukan lagi kosong, melainkan penuh dengan satu hal, kesadaran. Aku masih di sini. Aku masih hidup. Dan yang paling penting, aku tahu kebenarannya. Tubuhku memang tidak bergerak. Mataku masih tertutup. Tapi pikiranku tidak lagi lemah. Tidak lagi bingung. Tidak lagi naif. Semua yang kudengar barusan menghancurkan sesuatu dalam diriku. Kepercayaan, cinta, dan rasa aman. Tapi di saat yang sama, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah aku rasakan. Keinginan untuk bertahan. Bukan sekadar hidup, tapi keluar dari ini semua. Aku mencoba lagi. Menggerakkan jari. Fokus. Konsentrasi. Ayo, sedikit saja. Sedikit, tapi tetap. Tidak ada respon. Kosong. Seperti mengirim sinyal ke tubuh yang sudah tidak terhubung. Frustrasi itu datang lagi. Tajam. Menyakitkan. Aku ingin marah. Ingin menyerah. Tapi bayangan ucapan mereka langsung muncul di kepalaku. Jangan sampai dia bangun. Kalau dia sadar, kita bisa kena masalah. Kalimat itu seperti alarm. Menghantam pikiranku. Berulang-ulang. Dan justru itu yang membuatku tidak boleh menyerah. Kalau aku berhenti mencoba, aku membantu mereka. Kalau aku diam, aku kalah. Aku menarik napas, atau setidaknya mencoba menenangkan diri. Berpikir, kalau tubuhku belum bisa bergerak, maka aku harus mulai dari hal kecil. Sangat kecil. Aku fokus pada tanganku. Jari telunjuk. Aku bayangkan, aku menggerakkannya. Pelan. Sangat pelan. Sekali lagi. Ayo. Gerak. Tidak ada. Aku mencoba lagi. Dan lagi. Dan lagi. Waktu terasa berjalan lambat. Sangat lambat. Tapi aku tidak berhenti. Aku tidak bisa berhenti. Karena ini satu-satunya hal yang bisa aku lakukan. Sampai akhirnya, ada sesuatu. Sangat kecil. Hampir tidak terasa. Seperti getaran halus. Aku membeku. Apakah itu gerakan? Atau hanya perasaanku saja? Aku mencoba lagi. Fokus. Lebih kuat. Dan sedikit. Sangat sedikit. Aku merasakan ujung jariku bergerak. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup. Cukup untuk membuat jantungku berdegup kencang. Aku bisa. Aku masih punya kendali. Meski kecil, meski lemah, tapi ada. Air mata kembali mengalir. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena harapan. Aku tidak sepenuhnya terjebak. Aku masih punya jalan. Aku hanya perlu waktu dan ketekunan. Tapi kemudian, pikiran lain muncul. Waktu. Berapa lama aku punya waktu? Mereka tidak akan menunggu. Mereka tidak akan diam. Kalau mereka merasa ada perubahan, mereka mungkin akan bertindak. Dan aku tidak punya perlindungan. Aku sendirian. Atau, mungkin tidak? Pertanyaan itu muncul tiba-tiba. Apakah benar-benar tidak ada orang lain?
Dokter? Perawat? Apakah tidak ada yang curiga? Aku mencoba mengingat suara-suara sebelumnya. Tenaga medis. Percakapan mereka. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang mencurigakan. Bagi mereka, aku hanya pasien koma. Tidak lebih. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik semua ini. Dan itu berarti, aku tidak bisa mengandalkan siapapun. Setidaknya, untuk sekarang, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Aku kembali fokus. Dari gerakan kecil tadi, harus aku ulangi. Aku tidak boleh kehilangan itu. Sekali lagi. Pelan. Dorong. Dan, ya, ada lagi. Lebih jelas kali ini. Masih kecil. Tapi nyata. Aku hampir tidak percaya. Tubuhku mulai merespon. Sedikit demi sedikit. Ini bukan keajaiban instan. Ini proses. Dan aku harus sabar. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa putus asa. Aku punya tujuan sekarang. Aku harus sadar sepenuhnya. Aku harus bangun. Aku harus keluar dari tempat ini. Dan setelah itu, aku harus memastikan mereka tidak lolos. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk semua yang sudah mereka lakukan. Aku mungkin terlihat lemah sekarang, tak berdaya, tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Tapi mereka salah. Aku tidak hilang. Aku tidak selesai. Aku masih di sini. Dan aku akan kembali. Kecurigaan awal. Pip, pip, pip. Suara mesin itu masih sama. Tapi pikiranku tidak lagi. Sekarang semuanya bergerak. Menyusun, menghubungkan, mencari jawaban. Aku tidak bisa bergerak bebas. Tapi ingatanku mulai terbuka. Pelan. Seperti pintu yang lama terkunci. Awalnya hanya kilasan. Tidak jelas. Kabur. Tapi semakin aku fokus, semakin nyata. Malam itu, aku mulai melihatnya lagi. Lampu jalan. Deretan panjang yang menyala redup. Aku sedang menyetir. Sendiri. Aku ingat perasaanku waktu itu. Aneh. Tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang mengganjal. Tapi aku tidak tahu apa. Tanganku disetir. Jalanan tidak terlalu ramai. Jam sudah cukup malam. Dan saat itu, aku baru saja keluar dari rumah. Rumah kami. Rumah yang sekarang sudah bukan milikku lagi. Aku mencoba mengingat lebih dalam. Sebelum aku keluar, apa yang terjadi? Ada percakapan dengan suamiku. Ya, aku mulai ingat. Jangan pulang terlalu malam. Katanya waktu itu. Nada suaranya biasa saja. Terlalu biasa. Sekarang kalau kupikir lagi, itu terasa seperti dibuat-buat. Aku mengerutkan pikiran. Berusaha menggali lebih dalam. Dan kemudian, potongan lain muncul. Sore sebelumnya, aku sempat melihat sesuatu. Di garasi. Seseorang di dekat mobilku. Aku tidak melihat jelas wajahnya. Tapi, posturnya familiar. Aku tidak terlalu memikirkan saat itu. Kupikir hanya orang rumah. Atau, mungkin suamiku sendiri. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Kenapa ada orang di dekat mobilku? Dan kenapa? Aku tidak mempertanyakannya. Ingatan itu semakin jelas. Aku mendekat waktu itu. Dan orang itu langsung menjauh. Cepat. Seperti tidak ingin terlihat. Ada apa? Tanyaku waktu itu. Tapi tidak ada jawaban. Hanya langkah kaki yang menjauh. Aku menganggapnya sepele. Kesalahan besar. Sangat besar. Kembali ke jalan. Aku menyetir. Tenang. Biasa saja. Sampai akhirnya, sesuatu terjadi. Aku menginjak rem. Tapi, tidak ada respon. Kosong. Pedal itu terasa ringan. Terlalu ringan. Jantungku langsung berdegup kencang.
Aku mencoba lagi. Tekan lebih dalam. Tetap tidak ada. Remnya tidak berfungsi. Panik langsung datang. Aku melihat ke depan. Lampu mobil lain. Dekat. Terlalu dekat. Aku mencoba mengendalikan setir. Membanting ke samping. Ban berdecit. Suara keras. Dan kemudian, prak. Benturan itu terasa sangat nyata. Sangat keras. Sangat terakhir. Setelah itu, gelap. Dan sekarang, aku di sini. Semua potongan itu akhirnya tersambung. Bukan kebetulan. Bukan kecelakaan. Rem itu tidak mungkin rusak tiba-tiba. Seseorang melakukannya. Dan sekarang, aku tahu siapa yang punya motif. Suamiku. Ibu mertuaku. Semua ucapan mereka membuktikan itu. Dadaku terasa sesak. Bukan karena alat di tubuhku, tapi karena kenyataan. Orang yang aku percaya telah mencoba membunuhku. Bukan karena marah. Bukan karena emosi. Tapi karena rencana. Dingin. Terstruktur. Dan penuh perhitungan. Aku mencoba mencerna semuanya. Pelan. Karena kalau aku kehilangan fokus, aku bisa tenggelam dalam ketakutan. Aku tidak boleh. Aku tidak bisa. Aku harus tetap berpikir jernih. Kalau mereka sudah sampai sejauh ini, berarti mereka siap melakukan apapun. Dan kalau mereka tahu aku mulai sadar, aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Mungkin mereka akan mencoba lagi. Pikiran itu membuat tubuhku atau kesadaranku bergetar. Waktu. Aku butuh waktu untuk pulih, untuk bergerak, untuk keluar. Aku kembali fokus ke tubuhku. Dari gerakan kecil itu, aku harus melatihnya lagi. Sekali lagi. Pelan. Dorong. Dan, ya, ada. Sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Kemajuan kecil. Tapi sangat berarti. Aku tidak lagi sepenuhnya terjebak. Aku punya kendali. Sedikit, tapi cukup untuk mulai. Dan kemudian, pikiran lain muncul. Orang di garasi. Siapa dia? Apakah itu suamiku? Atau orang lain? Dan kalau memang dia, berarti ini sudah direncanakan sejak sebelum malam itu. Sejak jauh sebelumnya. Artinya, aku sudah lama berada dalam bahaya. Tanpa aku sadari. Aku menelan semua itu dalam diam. Tidak ada yang bisa aku lakukan sekarang, selain satu hal. Bertahan, menguat, dan menunggu momen yang tepat. Karena satu hal sudah pasti, ini bukan akhir. Ini baru awal. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menang. Perawat yang berbeda. Pip, pip, pip. Suara itu masih sama. Tapi kali ini, aku tidak hanya mendengarnya. Aku menunggu. Menunggu sesuatu terjadi. Entah kenapa, sejak ingatanku mulai kembali, perasaanku jadi lebih peka. Setiap suara, setiap langkah, setiap perubahan kecil, terasa penting. Dan saat itu, pintu kamar terbuka. Pelan. Tidak seperti biasanya. Biasanya, perawat masuk dengan cepat. Efisien. Terburu-buru. Tapi yang ini, berbeda. Langkahnya tenang. Terukur. Seolah dia tidak ingin menarik perhatian. Aku fokus. Mendengarkan. Langkah kaki itu mendekat ke arahku. Berhenti. Dekat sekali. Aku bisa merasakan keberadaannya. Lalu, suara kain bergesek. Seperti seseorang sedang memeriksa sesuatu. Infus, mungkin. Atau monitor. Tapi ada yang aneh. Dia tidak langsung pergi. Tidak seperti perawat lain. Biasanya mereka hanya cek sebentar, lalu keluar. Tapi yang ini, diam. Terlalu lama. Seolah sedang mengamati. Aku mulai merasakan sesuatu. Intuisi. Yang tidak bisa dijelaskan. Ada yang berbeda.
Aneh ya? Suara itu akhirnya terdengar. Pelan. Hampir seperti berbicara pada diri sendiri. Tapi cukup jelas untuk kudengar. Akhir-akhir ini, kamu sering nangis. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Apa? Dia menyadarinya? Air mata. Selama ini aku pikir tidak ada yang tahu. Tapi dia tahu. Dia memperhatikan. Aku ingin merespon. Ingin menunjukkan bahwa aku memang sadar. Tapi aku menahan diri. Aku belum tahu dia di pihak siapa. Padahal, katanya kamu belum sadar. Kalimat itu diucapkan pelan. Tapi nadanya berbeda. Bukan sekadar observasi. Seperti dugaan. Atau bahkan keyakinan. Aku mulai tegang. Apakah dia hanya curiga? Atau dia benar-benar tahu? Langkah kecil terdengar. Lebih dekat lagi. Lalu, aku merasakan sesuatu di tanganku. Sentuhan. Lembut. Berbeda dari sebelumnya. Tidak seperti suamiku. Tidak seperti ibu mertuaku. Sentuhan ini tidak membuatku takut. Kalau kamu bisa dengar aku. Dia berhenti sebentar. Seolah memberi ruang. Atau menunggu. Coba kasih tanda. Dunia seakan berhenti. Ini nyata. Dia benar-benar bicara padaku. Padaku. Bukan pada pasien koma. Bukan pada tubuh kosong. Tapi pada aku. Kesadaranku bergetar. Ini kesempatan. Kesempatan pertama. Tapi juga berbahaya. Bagaimana kalau ini jebakan? Bagaimana kalau dia melapor? Bagaimana kalau semua ini justru membuatku semakin terancam? Pikiranku berlari cepat, menimbang, menghitung risiko. Tapi kemudian, aku ingat ucapan mereka. Kalau dia bangun, kita pastikan dia tidak sempat bicara. Aku tidak punya banyak pilihan. Kalau aku diam selamanya, aku akan kalah. Perlahan, aku mengumpulkan fokus. Dari gerakan kecil itu, aku harus melakukannya lagi. Sedikit saja, cukup untuk jadi tanda. Aku bayangkan gerakan itu. Dorong. Pelan. Sangat pelan. Dan ada. Sedikit. Sangat kecil. Tapi nyata. Aku tidak tahu apakah itu cukup terlihat. Aku menunggu. Detik terasa seperti menit. Lalu, sentuhan itu kembali. Kali ini lebih erat, lebih pasti. Dan suara itu berubah. Kamu sadar? Ya. Nada itu bukan lagi ragu, bukan lagi menebak, tapi yakin. Jantungku berdegup kencang. Dia tahu. Dia benar-benar tahu. Dan yang lebih mengejutkan, dia tidak panik, tidak teriak, tidak memanggil siapapun. Sebaliknya, dia mendekat, sangat dekat, hingga aku bisa merasakan napasnya di dekat telingaku. Aku dengar semuanya tadi. Bisikan itu sangat pelan, tapi cukup untuk membuat tubuhku, dalam diam, membeku. Dia dengar? Berarti, dia tahu tentang suamiku, tentang ibu mertuaku, tentang rencana itu, tentang semuanya. Aku tidak sendirian lagi. Perasaan itu datang begitu kuat, hampir membuatku ingin menangis lebih keras. Tapi aku tetap diam, menunggu, takut berharap terlalu jauh. Aku tidak bisa langsung bantu kamu sekarang. Nada suaranya berubah serius, tegas. Kalau mereka tahu kamu sadar, kamu dalam bahaya. Aku tahu, aku sangat tahu. Tapi aku tidak akan biarin kamu di sini. Kalimat itu seperti cahaya di tengah gelap, kecil, tapi cukup untuk memberi arah. Aku ingin percaya, sangat ingin, tapi juga takut. Siapa dia? Kenapa dia peduli? Apa dia benar-benar bisa dipercaya? Atau ini hanya harapan palsu? Seolah bisa membaca pikiranku, dia melanjutkan.
Kamu harus pura-pura tetap koma. Aku fokus. Mendengarkan setiap kata. Jangan kasih reaksi ke siapapun, kecuali aku. Instruksi itu jelas. Dan masuk akal. Ini permainan. Dan aku harus memainkannya dengan benar. Kalau kamu mau selamat. Dia berhenti sejenak. Kita harus keluar dari sini. Kalimat itu menggantung. Berat. Tapi juga penuh kemungkinan. Keluar. Artinya, kabur. Dari tempat ini. Dari mereka. Dari semua yang sudah direncanakan untuk menghancurkanku. Jantungku berdegup kencang. Takut. Tapi juga, untuk pertama kalinya, punya harapan nyata. Langkah kaki terdengar dari luar. Cepat. Mendekat. Perawat itu langsung menjauh. Seolah tidak terjadi apa-apa. Profesional. Tenang. Pintu terbuka. Suara lain masuk. Rutinitas kembali normal. Tapi bagiku, tidak ada yang sama lagi. Sekarang aku tahu, aku tidak sendirian. Dan yang lebih penting, aku punya kesempatan. Kesempatan untuk hidup. Kesempatan untuk melawan. Kesempatan untuk kabur. Bisikan rahasia. Sejak hari itu, semuanya berubah. Dari luar, tidak ada yang berbeda. Aku masih terbaring diam. Tak bergerak. Tak bereaksi. Masih terlihat seperti pasien koma pada umumnya. Tapi di dalam, aku sepenuhnya sadar. Dan sekarang, aku tidak lagi sendirian. Perawat itu, satu-satunya orang yang tahu. Satu-satunya orang yang bisa jadi harapanku. Tapi juga, satu-satunya risiko terbesar. Kalau aku salah percaya, semuanya selesai. Hari pertama setelah itu, aku menunggu. Tidak tahu kapan dia akan datang lagi. Tidak tahu apakah semua itu nyata, atau hanya kebetulan. Waktu terasa lebih lambat dari sebelumnya. Setiap suara langkah di lorong, membuatku tegang. Setiap pintu terbuka, membuatku berharap, itu dia. Tapi berkali-kali, bukan. Hanya perawat lain. Hanya rutinitas biasa. Sampai akhirnya, pintu itu terbuka lagi. Langkah yang sama. Tenang. Terukur. Aku langsung tahu. Dia. Jantungku berdegup lebih cepat. Tapi aku tetap diam. Tidak boleh ada reaksi. Tidak boleh ada kesalahan. Langkahnya mendekat. Berhenti di sampingku. Beberapa detik, tidak ada suara. Lalu, bagus, kamu masih aman. Bisikan pelan itu membuat dadaku terasa hangat. Dia kembali. Dan dia, masih di pihakku. Aku nggak bisa lama-lama, lanjutnya cepat. Jadi kita harus pakai cara komunikasi yang simpel. Aku fokus. Setiap kata penting. Kalau kamu bisa dengar aku, gerakin jari sekali. Instruksi yang jelas. Aku langsung mencoba. Pelan. Hati-hati. Dan sedikit gerakan. Masih kecil. Tapi cukup. Aku menunggu. Detik terasa panjang. Lalu, dia menarik napas pelan. Oke, bagus. Nada suaranya berubah sedikit. Ada rasa lega. Berarti, dia benar-benar melihatnya. Dia tidak salah. Aku tidak sia-sia. Kita pakai kode, katanya lagi. 1 gerakan, iya. 2 kali, tidak. Sederhana, tapi efektif. Aku langsung mengingatnya. Ini satu-satunya cara kami bicara. Tanpa suara. Tanpa mencurigakan siapapun. Sekarang, aku tanya sesuatu. Nada suaranya lebih serius. Yang aku dengar tadi, benar. Jantungku langsung berdetak cepat. Dia maksud, percakapan suamiku. Aku fokus. 1 gerakan. Perlahan. Iya. Dia diam beberapa detik. Seolah mencerna jawaban itu. Atau mungkin, menahan emosi. Berarti, kamu dalam bahaya besar. Aku tidak perlu menjawab.
Kami sama-sama tahu itu. Langkah kecil terdengar di luar. Dia langsung merapat. Lebih dekat. Lebih cepat. Kita nggak punya banyak waktu. Nada suaranya berubah. Lebih tegas. Lebih mendesak. Kalau mereka curiga, mereka bisa bertindak kapan saja. Aku merasakan ketegangan itu. Ini bukan lagi sekadar rencana. Ini situasi hidup dan mati. Aku butuh tahu kondisi kamu, katanya. Kamu bisa gerakin tangan lebih dari tadi. Aku mencoba. Fokus. Dorong. Sekali. 2 kali. Lebih kuat. Sedikit lebih jelas. Tidak banyak. Tapi ada peningkatan. Dia langsung merespon. Oke, bagus. Berarti kamu mulai pulih. Harapan itu terasa nyata sekarang. Bukan sekadar kata-kata. Tapi perkembangan. Nyata. Kita targetin, kamu bisa duduk dalam beberapa hari. Beberapa hari? Itu terasa cepat. Terlalu cepat. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku akan bantu kamu latihan tiap aku masuk. Dia berbicara seperti seseorang yang sudah punya rencana. Bukan sekadar improvisasi. Dan itu membuatku sedikit lebih tenang. Dan satu lagi. Dia berhenti sebentar. Nada suaranya menurun. Lebih hati-hati. Kamu harus tetap kelihatan lemah di depan orang lain. Masuk akal. Kalau aku terlalu cepat pulih, mereka akan curiga. Dan kalau mereka curiga, semuanya selesai. Aku langsung memberi satu gerakan kecil. Ya, aku mengerti. Bagus. Langkah kaki terdengar lagi di luar. Kali ini lebih dekat. Dia langsung menjauh sedikit. Kembali ke posisi normal. Seperti tidak terjadi apa-apa. Profesional. Cepat. Aku balik lagi nanti malam. Bisikannya sangat pelan. Hampir tidak terdengar. Tahan sampai itu. Dan kemudian, dia pergi. Pintu terbuka. Lalu tertutup. Seperti biasa. Tapi bagiku, tidak ada yang biasa lagi. Sekarang aku punya sesuatu yang tidak aku miliki sebelumnya. Rencana. Dan seseorang yang membantuku. Tapi bersamaan dengan itu, risikonya juga semakin besar. Kalau satu saja langkah salah, aku bisa kehilangan segalanya. Nyawaku, kesempatan ini, dan mungkin, kebenaran itu sendiri. Aku kembali ke dalam diam. Tapi bukan diam yang pasif. Ini diam yang penuh perhitungan. Setiap detik berarti. Setiap gerakan kecil berarti. Karena sekarang, aku tidak hanya bertahan. Aku sedang bersiap untuk kabur. Semua terungkap. Malam datang lebih cepat dari yang aku kira. Atau mungkin, aku yang terlalu menunggu. Sejak percakapan terakhir dengan perawat itu, pikiranku tidak pernah benar-benar diam. Semua yang terjadi, semua yang kudengar, berputar terus. Tapi kali ini, bukan hanya rasa takut. Ada sesuatu yang lain. Kesiapan. Aku tidak lagi hanya bertahan. Aku mulai melawan. Dengan caraku sendiri. Dalam diam. Pintu terbuka lagi. Pelan. Langkah yang sama. Aku langsung tahu. Dia. Perawat itu kembali. Dan kali ini, aku merasa semuanya akan berubah. Dia tidak banyak bergerak. Langsung mendekat. Cepat. Efisien. Kita nggak punya banyak waktu malam ini. Bisikannya lebih tegas dari sebelumnya. Tidak ada basa-basi. Tidak ada ragu. Aku langsung fokus. Siap mendengar. Aku sudah cek jadwal jaga. Dia berhenti sebentar. Seperti memastikan tidak ada yang mendengar. Besok malam, ada celah. Celah. Satu kata itu cukup membuat jantungku berdegup kencang. Ini bukan lagi kemungkinan. Ini rencana nyata. Kita bisa keluar lewat pintu belakang. Dia melanjutkan. Nada suaranya tenang, tapi penuh tekanan. Itu jarang dipakai. CCTV-nya juga terbatas.
Aku mencoba mencerna semuanya. Cepat. Seolah pikiranku dipaksa mengejar waktu. Tapi sebelum itu, dia mendekat sedikit. Lebih dekat. Kamu harus bisa berdiri. Kalimat itu langsung menghantam. Berdiri? Tubuhku bahkan masih kesulitan menggerakkan jari. Tapi aku tahu, dia tidak asal bicara. Dia sudah menghitung semuanya. Aku akan bantu kamu malam ini. Aku langsung mencoba memberi respon. Satu gerakan kecil. Ya, aku siap. Atau setidaknya, aku harus siap. Oke, kita mulai sekarang. Nada suaranya berubah. Lebih fokus. Lebih seperti seseorang yang sedang bekerja di bawah tekanan. Aku merasakan tangannya di lenganku. Lembut, tapi kuat. Mau aku bantu duduk? Jantungku berdegup sangat kencang. Ini pertama kalinya. Sejak aku sadar. Perlahan, dia mengangkat tubuhku. Sedikit demi sedikit. Berat, sangat berat. Seolah tubuhku bukan milikku lagi. Setiap inci terasa seperti perjuangan. Dan saat aku akhirnya sedikit terangkat, rasa pusing langsung menyerang. Keras. Dunia terasa berputar. Gelap, terang, gelap lagi. Tahan, jangan pingsan. Suaranya cepat, tegas. Aku mencoba fokus. Menahan semuanya. Menahan rasa itu. Menahan tubuhku. Aku tidak boleh gagal sekarang. Tidak di tahap ini. Tidak setelah sejauh ini. Beberapa detik, atau mungkin menit, akhirnya aku berhasil duduk. Sedikit miring. Masih lemah. Tapi, duduk. Aku berhasil. Air mata langsung mengalir. Tanpa bisa kutahan. Ini bukan hanya gerakan. Ini bukti. Aku kembali. Pelan, tapi pasti. Bagus, bagus banget. Nada suaranya terdengar lega. Tapi tetap terkendali. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Aku ingin tersenyum. Tapi bahkan itu pun masih sulit. Sekarang kita coba berdiri. Kalimat itu membuatku tegang lagi. Berdiri berarti, langkah berikutnya. Langkah yang lebih besar. Dan lebih berisiko. Tapi aku tidak mundur. Tidak sekarang. Dia memindahkan posisinya. Menopang tubuhku. Pelan, aku pegang. Aku mencoba menggerakkan kakiku. Berat, kaku. Seperti bukan bagian dari tubuhku. Tapi aku paksa. Sedikit. Sedikit lagi. Dan aku berdiri. Tidak sempurna. Tidak stabil. Tapi berdiri. Untuk pertama kalinya, sejak semuanya terjadi, dunia terasa berbeda. Lebih tinggi. Lebih nyata. Lebih hidup. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Tapi dia langsung menahan. Awas, pelan. Aku mengatur napas. Berusaha tetap fokus. Ini belum selesai. Ini baru awal. Kamu harus bisa jalan, minimal beberapa langkah. Beberapa langkah. Kedengarannya sederhana. Tapi bagiku, itu seperti mendaki gunung. Aku mencoba. Satu langkah. Kakiku gemetar. Hampir jatuh. Tapi aku tetap berdiri. Langkah kedua. Lebih sulit. Lebih berat. Tapi aku tidak berhenti. Aku tidak akan berhenti. Karena setiap langkah, mendekatkanku pada satu hal. Kebebasan. Beberapa langkah berhasil. Tidak banyak. Tapi cukup. Untuk membuktikan, aku bisa. Kita punya peluang. Dia berkata pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya itu. Peluang. Bukan sekadar harapan kosong. Tapi sesuatu yang nyata. Yang bisa kugapai. Langkah kaki terdengar dari luar. Kami langsung berhenti. Dia dengan cepat membantuku kembali ke tempat tidur. Semua dilakukan dengan cepat. Terlatih. Seolah ini bukan pertama kalinya dia melakukan sesuatu seperti ini. Dalam hitungan detik, aku kembali terbaring.
Diam. Tak bergerak. Seperti sebelumnya. Pintu terbuka. Suara orang lain masuk. Rutinitas kembali. Normal. Tapi tidak bagiku. Sekarang aku tahu, besok malam akan jadi penentu. Berhasil atau selesai. Dan di antara ketakutan itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan sejak semua ini dimulai. Keberanian. Rencana berbahaya. Malam berikutnya, terasa berbeda. Udara di ruangan ini terasa lebih berat. Bukan karena alat, bukan karena tubuhku, tapi karena aku tahu, ini malam terakhirku di sini, kalau semuanya berjalan sesuai rencana. Dan kalau tidak, mungkin ini juga malam terakhirku, selamanya. Sejak latihan tadi, tubuhku masih terasa lelah. Sangat lelah. Otot-ototku kaku. Setiap bagian terasa berat. Tapi aku tidak peduli. Rasa sakit itu jauh lebih ringan dibanding apa yang menungguku kalau aku gagal. Aku mencoba menggerakkan jari. Masih bisa. Sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Itu cukup. Aku butuh memastikan aku masih punya kendali. Langkah kaki di lorong terdengar lebih jelas malam ini. Setiap suara membuatku waspada. Aku tidak tahu kapan dia akan datang. Tidak tahu kapan rencana ini dimulai. Tapi aku siap. Atau setidaknya, aku harus siap. Pintu terbuka. Pelan. Aku langsung tahu. Dia. Perawat itu masuk. Tapi kali ini, tidak seperti biasanya. Langkahnya lebih cepat. Lebih tegang. Ada perubahan. Bisikannya langsung. Tanpa basa-basi. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Apa maksudnya? Mereka datang tadi sore. Mereka. Aku langsung tahu siapa. Suamiku. Dan ibu mertuaku. Ada yang aneh. Nada suaranya menurun. Lebih serius. Mereka nanya kondisi kamu lebih detail dari biasanya. Darahku terasa dingin. Apakah mereka curiga? Apakah mereka mulai sadar? Aku takut, mereka mulai waspada. Kalimat itu membuat semuanya terasa lebih sempit. Waktu kita, mungkin lebih sedikit dari yang kita kira. Kita nggak bisa nunggu besok. Dia menatapku, meski aku tidak bisa melihat, aku bisa merasakannya. Kita lakukan malam ini. Keputusan itu datang cepat. Terlalu cepat. Tapi masuk akal. Kalau kita menunda, risikonya lebih besar. Aku mencoba merespon. Satu gerakan kecil. Ya, aku siap. Atau, aku harus siap. Oke. Kita mulai setengah jam lagi. Dia mulai bergerak. Cek alat. Cek sekitar. Semuanya cepat. Terencana. Sekarang kamu tetap diam dulu. Aku mengikuti. Tetap seperti pasien koma. Tidak bergerak. Tidak bereaksi. Waktu berjalan lambat. Sangat lambat. Setiap detik terasa panjang. Seperti menunggu sesuatu yang besar, yang tidak bisa dihindari. Tiba-tiba, pintu terbuka lagi. Bukan dia. Langkah kaki berat. 2 orang. Aku langsung tegang. Suamiku. Dan ibu mertuaku. Mereka datang di saat seperti ini. Sial. Aku harus tetap diam. Tidak boleh ada kesalahan. Masih sama. Suara ibu mertua. Dingin. Tenang. Seperti biasa. Belum ada perubahan, jawab seseorang, mungkin perawat lain. Aku menahan semua reaksi. Bahkan pikiran pun terasa harus diam. Bagus. Kata itu lagi. Selalu kata itu. Menusuk. Langkah mendekat. Dekat sekali. Aku bisa merasakan kehadiran mereka. Seperti bayangan gelap di atas tubuhku. Dia nggak akan bangun, kan? Suamiku bertanya. Nada suaranya sedikit tegang. Bukan karena aku, tapi karena dirinya sendiri. Kalaupun bangun,
Ibu mertua berhenti. Seperti biasa. Selalu ada jeda sebelum kalimatnya yang paling berbahaya. Kita sudah siap. Kalimat itu menggantung. Penuh ancaman. Aku menahan napas. Dalam diam. Aku tidak boleh bergerak. Tidak boleh menunjukkan apapun. Tidak sekarang. Tidak di depan mereka. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Akhirnya mereka mundur. Langkah menjauh. Pintu terbuka. Lalu tertutup. Aku hampir jatuh dalam kelegaan. Tapi belum selesai. Belum aman. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka lagi. Perawat itu masuk. Cepat. Kita mulai sekarang. Nada suaranya tegas. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Tangannya langsung bergerak. Melepas beberapa alat. Monitor masih menyala, tapi lebih minimal. Pelan, jangan panik. Aku mencoba mengikuti. Dia membantuku duduk. Kali ini, masih pusing. Tapi tidak separah sebelumnya. Aku lebih siap. Lebih kuat. Bagus, kamu berkembang cepat. Dia membantu aku berdiri. Kakiku gemetar. Tapi tidak seburuk tadi. Aku bisa menahan. Sedikit lebih stabil. Kita harus cepat. Langkah pertama. Aku maju. Pelan. Tapi pasti. Langkah kedua. Lebih berani. Langkah ketiga. Suara dari luar. Langkah kaki. Cepat. Mendekat. Kami langsung berhenti. Membeku. SHH. Dia menahan aku. Jantungku seperti mau keluar. Kalau pintu itu terbuka sekarang, semuanya selesai. Langkah itu berhenti di depan pintu. Aku hampir tidak bisa berpikir. Hanya satu hal di kepalaku. Jangan masuk. Jangan sekarang. Jangan. Beberapa detik, yang terasa seperti selamanya. Akhirnya, langkah itu menjauh. Aku hampir roboh. Tapi dia menahan. Kita lanjut. Nada suaranya pelan. Tapi tegas. Tidak ada waktu untuk takut. Kami bergerak lagi. 1 langkah. 2 langkah. Menuju pintu. Menuju keluar. Menuju kesempatan terakhirku. Malam penentuan. Lorong rumah sakit terasa lebih panjang dari biasanya. Atau mungkin, aku yang terlalu sadar setiap langkah. Lampu-lampu putih di atas kepala menyala redup. Tidak terlalu terang. Tidak terlalu gelap. Cukup untuk melihat, dan cukup untuk menyembunyikan. Tanganku masih dipegang oleh perawat itu. Kuat. Stabil. Seolah dia tahu, kalau aku lepas sedikit saja, aku bisa jatuh. Pelan, jangan lihat ke bawah terus. Bisikannya cepat. Terkontrol. Aku mencoba mengikuti. Mengangkat pandangan. Tapi dunia masih terasa goyah. Tubuhku belum sepenuhnya pulih. Setiap langkah masih seperti melawan gravitasi. Kami berhenti di ujung lorong. Dia mengintip. Memastikan keadaan aman. Sebelah kanan, kosong. Aku mengangguk kecil. Meski dia mungkin tidak melihatnya. Kami belok. Langkah kami tetap pelan. Tidak terburu-buru. Karena di tempat seperti ini, yang mencurigakan bukan orang yang pelan, tapi yang terlalu cepat. Suara roda troli terdengar dari kejauhan. Aku langsung tegang. Refleks. Dia langsung menarikku sedikit ke samping. Masuk ke celah antara dinding dan lemari peralatan. Sempit. Gelap. Napas kami tertahan. Troli itu lewat. Didorong seseorang. Langkahnya santai. Tidak curiga. Tidak tahu. 2 orang sedang bersembunyi hanya beberapa meter darinya. Setelah suara itu menjauh, dia memberi isyarat. Kami keluar lagi. Melanjutkan. Sedikit lagi. Bisikannya. Tapi bagiku, sedikit lagi, terasa sangat jauh. Setiap langkah seperti ujian. Kakiku mulai terasa lemah. Tapi aku tidak berhenti. Aku tidak boleh berhenti. Tidak sekarang.
Kami sampai di dekat tangga darurat. Pintu besi tertutup. Dia memutar gagangnya perlahan. Bunyi kecil. Ceklik. Aku langsung menahan napas. Kami diam beberapa detik. Mendengarkan. Tidak ada reaksi. Aman. Dia membuka pintu sedikit. Mengintip. Lalu, masuk. Kami masuk ke tangga darurat. Pintu ditutup pelan. Dan suasana langsung berubah. Lebih gelap. Lebih dingin. Lebih sunyi. Hanya suara napas kami, dan langkah kaki yang menggema pelan. Turun 1 lantai aja. Dia berbisik. Aku mengangguk kecil lagi. Tangga di depanku terasa seperti tantangan besar. Turun? Dengan kondisi seperti ini? Bukan hal mudah. Dia membantu. 1 tangan memegangku. 1 tangan di pegangan tangga. Langkah pertama turun. Kakiku gemetar. Hampir terpeleset. Awas, pelan. Dia menahan. Aku mengatur napas. Fokus. Langkah kedua. Lebih stabil. Sedikit. Langkah ketiga. Aku mulai menemukan ritme. Pelan. Tapi pasti. Tiba-tiba, suara pintu di atas terbuka. Kami langsung berhenti. Membeku. Langkah kaki terdengar. Seseorang masuk ke tangga. Dari atas. Aku merasakan jantungku seperti berhenti. Kalau dia turun, dia pasti melihat kami. Tidak ada tempat sembunyi. Tidak ada jalan lain. Perawat itu langsung menarikku ke sudut. Di balik bayangan tangga. Gelap, sempit. Kami menahan napas. Langkah itu berhenti di atas. Seperti seseorang sedang berdiri. Atau berpikir. Detik terasa seperti jam. 1 langkah turun. Aku hampir panik. 1 langkah lagi, dia akan melihat. Tapi kemudian, suara ponsel. Orang itu berhenti. Mengangkat telepon. Iya, sebentar, saya ke bawah nanti. Langkahnya berbalik. Naik lagi. Pintu terbuka. Lalu tertutup. Ini. Aku hampir roboh. Tapi dia menahan. Kita harus cepat. Tidak ada waktu untuk lega. Kami lanjut turun. Lebih cepat dari sebelumnya. Sampai di lantai bawah. Dia membuka pintu lagi. Mengintip. Aman. Kami keluar. Lorong ini lebih sepi. Lampu lebih redup. Dan udara terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih dekat dengan kebebasan. Pintu belakang di ujung sana. Dia menunjuk pelan. Aku melihat. Jaraknya tidak jauh. Tapi terasa sangat menentukan. Setiap langkah sekarang, bukan hanya soal keluar. Tapi soal hidup. Kami berjalan. Pelan. Tapi lebih cepat dari sebelumnya. Aku bisa merasakan kekuatan dalam diriku bertambah. Adrenalin. Ketakutan, dan harapan, bercampur jadi satu. Tiba-tiba, suara lagi. Dari arah depan. Langkah kaki. Mendekat. Aku langsung tegang. Tidak ada tempat sembunyi kali ini. Lorong terbuka. Kosong. Terlalu terbuka. Dia cepat berpikir. Menarikku ke samping. Membuatku berdiri seperti pasien yang sedang dibantu. Tenang. Ikuti aku. Langkah itu semakin dekat. Seorang petugas lewat. Melihat kami. Pasien. Dia bertanya. Nada biasa. Tidak curiga. Perawat itu langsung menjawab. Iya, mau dipindah. Cepat. Natural. Tanpa ragu. Petugas itu mengangguk. Cepat ya. Siap. Dia lewat. Begitu saja. Tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku hampir tidak percaya. Kami lolos. Kami benar-benar lolos dari situasi itu. Beberapa langkah lagi. Pintu belakang sudah di depan mata. Dekat. Sangat dekat. Dia mendorong pintu perlahan. Udara malam langsung masuk. Dingin. Segar. Dan bebas. Aku melangkah keluar.
Untuk pertama kalinya, sejak semuanya terjadi, aku keluar dari tempat itu. Hidup. Aku berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Gedung itu berdiri diam, seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal, di dalamnya, aku hampir kehilangan segalanya. Dan di dalam hatiku, satu kalimat muncul. Ini belum selesai. Kebebasan yang menegangkan. Udara malam terasa dingin. Tapi anehnya, itu adalah rasa paling hidup yang pernah aku rasakan sejak semuanya terjadi. Aku berdiri di luar. Benar-benar di luar. Tidak ada lagi suara mesin. Tidak ada lagi bau obat. Tidak ada lagi dinding putih yang menahan. Aku bebas. Setidaknya, untuk sekarang. Jangan berhenti di sini. Suara perawat itu langsung menarikku kembali ke realita. Nada suaranya tetap tenang. Tapi kali ini, lebih waspada. Kita belum aman. Kalimat itu langsung menghantam. Benar. Ini bukan akhir. Ini baru keluar dari kandang. Masih banyak yang bisa terjadi. Dia menopang tubuhku lagi. Kami berjalan menjauh dari pintu belakang. Langkahku masih lemah. Tapi sekarang, ada tujuan. Bukan sekadar bertahan. Melainkan, pergi. Area belakang rumah sakit sepi. Lampu hanya beberapa. Bayangan pohon jatuh di aspal. Membuat suasana terasa lebih gelap. Lebih tersembunyi. Mobilku di sana. Dia menunjuk pelan. Tidak jauh. Tapi tetap terasa seperti perjalanan panjang. Kami bergerak pelan. Setiap langkah masih hati-hati. Setiap suara kecil membuatku refleks menoleh. Tiba-tiba, suara pintu terbuka dari belakang. Keras. Aku langsung membeku. Refleks. Menoleh. Pintu belakang rumah sakit terbuka. Cahaya dari dalam keluar. Seseorang berdiri di sana. Aku tidak bisa melihat jelas wajahnya. Tapi sosok itu membuat jantungku berdegup keras. Apakah mereka? Apakah aku ketahuan? Jangan lihat. Jalan terus. Bisikan perawat itu cepat. Tegas. Aku langsung mengalihkan pandangan. Memaksa kakiku bergerak. Meski tubuhku ingin berhenti. Meski pikiranku ingin lari. Kami terus berjalan. Tidak cepat. Tidak panik. Normal. Seolah tidak terjadi apa-apa. Langkah di belakang, tidak mengejar, tidak mendekat. Aku tidak berani menoleh lagi. Hanya fokus ke depan. Ke mobil. Kami sampai. Dia membuka pintu. Membantuku masuk. Aku hampir jatuh saat duduk. Tubuhku masih belum sepenuhnya pulih. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah sejauh ini. Dia masuk ke sisi pengemudi. Menyalakan mesin. Suara mobil terdengar pelan. Tapi bagiku, itu seperti tanda kehidupan baru. Mobil mulai bergerak. Perlahan. Keluar dari area rumah sakit. Aku menahan napas. Menunggu sesuatu terjadi. Alarm. Teriakan. Pengejaran. Tapi, tidak ada. Semuanya tetap normal. Terlalu normal. Beberapa menit berlalu. Kami sudah cukup jauh. Lampu rumah sakit tidak lagi terlihat. Hanya jalanan malam. Sepi. Panjang. Dan sunyi. Aku akhirnya sedikit rileks. Tubuhku mulai terasa lemas. Bukan karena lemah, tapi karena tegang yang perlahan hilang. Aku selamat. Aku benar-benar selamat. Minum ini. Perawat itu menyodorkan botol kecil. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Minum sedikit. Tenggorokanku terasa kering. Seperti baru sadar dari mimpi panjang. Sekarang kamu aman, sementara. Kalimat itu membuatku menoleh. Meski gerakanku masih terbatas. Sementara. Berarti, ini belum selesai. Kalau mereka tahu kamu hilang, dia tidak melanjutkan. Tapi aku tahu. Mereka akan mencari. Dan kalau mereka menemukan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi.
Aku mengumpulkan suara. Pelan. Serak. Kenapa kamu bantu aku? Kata-kata itu akhirnya keluar. Lemah. Tapi jelas. Ini pertama kalinya aku bicara. Dan pertanyaan itu sudah lama ada di pikiranku. Dia diam beberapa detik. Fokus ke jalan. Seolah memilih jawabannya. Atau mungkin memutuskan seberapa banyak yang harus dia katakan. Aku pernah lihat hal seperti ini. Jawabannya pelan, tapi dalam. Dan aku nggak mau itu kejadian lagi. Kalimat itu membuatku diam. Ada sesuatu di balik itu. Sesuatu yang belum dia ceritakan. Kamu bukan korban pertama. Dia melanjutkan. Dan hampir jadi korban berikutnya. Darahku terasa dingin. Bukan pertama? Berarti, ini bukan hanya tentang aku. Mobil terus melaju. Membelah malam. Dan aku sadar, cerita ini jauh lebih besar dari yang aku kira. Aku menoleh keluar jendela. Lampu jalan lewat satu persatu. Seperti waktu yang terus berjalan. Tanpa menunggu siapapun. Dan di dalam diriku, satu hal mulai terbentuk. Bukan lagi sekadar ingin selamat. Tapi, ingin tahu semuanya. Siapa mereka sebenarnya? Apa yang sudah mereka lakukan? Dan, kenapa aku jadi target? Aku menarik napas pelan. Meski tubuhku masih lemah, pikiranku tidak lagi. Aku sudah keluar. Aku sudah hidup. Dan sekarang, aku punya satu tujuan baru. Mengungkap semuanya. Siapa sebenarnya perawat itu? Mobil terus melaju. Jalanan semakin sepi. Lampu-lampu kota mulai jarang. Dan aku mulai sadar. Kami tidak menuju tempat biasa. Bukan ke pusat kota. Bukan ke tempat ramai. Tapi ke arah yang lebih sunyi. Lebih tersembunyi. Aku melirik ke samping. Perawat itu masih fokus menyetir. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja membantu pasien kabur dari rumah sakit. Dia bukan orang biasa. Itu sudah jelas. Aku harus tahu. Suaraku masih lemah. Tapi kali ini, lebih tegas. Kamu siapa sebenarnya? Dia tidak langsung menjawab. Hanya menatap lurus ke depan. Seolah pertanyaan itu, sudah dia duga akan datang. Beberapa detik berlalu. Hanya suara mesin mobil. Dan napas kami. Aku bukan cuma perawat. Akhirnya dia bicara. Pelan. Tapi pasti. Aku langsung fokus. Setiap kata terasa penting. Aku pernah kerja di bagian investigasi medis. Kalimat itu membuatku diam. Investigasi? Berarti, dia bukan sekadar tenaga medis. Dia pernah ada di sisi lain. Sisi yang mencari kebenaran. Kasus-kasus yang kelihatannya kecelakaan. Dia melanjutkan. Tapi ternyata, bukan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Ini mulai masuk akal. Dia tahu. Dia mengenali pola. Dan dia melihat hal yang sama di kasusku. Aku keluar dari sana. Dia berhenti sejenak. Nada suaranya berubah. Lebih berat. Karena satu kasus gagal aku selamatkan. Mobil tetap melaju. Tapi suasana berubah. Lebih dalam. Lebih personal. Ada pasien, sama seperti kamu. Aku menelan ludah. Tanpa sadar. Cerita ini terasa terlalu dekat. Dia sadar, tapi nggak bisa bergerak. Setiap kata terasa seperti mengulang keadaanku. Sama. Persis sama. Dia dengar semuanya, tapi nggak sempat kabur. Kalimat itu menggantung. Dan aku tahu. Akhirnya tidak baik. Aku telat. Dua kata itu sederhana. Tapi penuh beban. Penyesalan. Dan sesuatu yang belum selesai. Aku diam. Tidak tahu harus merespon apa. Cerita itu terlalu nyata. Terlalu dekat. Sejak itu, aku mulai lebih peka. Dia melanjutkan.
Kalau ada yang aneh, aku perhatiin. Dan aku adalah salah satu yang dia perhatikan. Aku lihat kamu sering nangis. Dia melirik sebentar ke arahku. Padahal secara medis, itu nggak biasa. Aku menarik napas pelan. Jadi dari situ, semuanya mulai. Terus aku dengar percakapan mereka. Nada suaranya menurun. Lebih tajam. Dan aku tahu, ini bukan kecelakaan. Kalimat itu seperti konfirmasi terakhir. Semua yang aku duga, benar. Makanya aku ambil risiko. Dia kembali fokus ke jalan. Karena kalau aku diam lagi, dia tidak melanjutkan. Tapi aku mengerti. Dia tidak mau gagal lagi. Aku menatap ke depan. Pikiranku mulai menyusun semuanya. Ini bukan kebetulan. Bukan keberuntungan. Ini pertemuan dua orang yang sama-sama berada di titik yang salah. Tapi memilih untuk melawan. Sekarang kamu harus dengar baik-baik. Nada suaranya berubah. Lebih serius. Lebih fokus. Aku langsung kembali waspada. Mereka nggak akan diam. Jelas. Aku sudah tahu itu. Begitu mereka sadar kamu hilang. Dia berhenti sebentar. Mereka akan cari kamu. Aku menelan ludah. Pelan. Dan bukan cuma mereka. Kalimat itu membuatku menoleh. Apa maksudnya? Kalau mereka punya koneksi? Dia melanjutkan. Ini bisa lebih besar dari yang kamu kira. Lebih besar? Seberapa besar? Aku mulai merasa, ini bukan hanya soal keluarga. Bukan hanya soal uang. Ada sesuatu yang lebih dalam. Lebih gelap. Makanya, kamu nggak bisa sembunyi selamanya. Dia berkata, tegas, realistis. Aku diam, mencerna. Kalau aku terus lari, aku hanya menunda. Bukan menyelesaikan. Kita harus balik. Kalimat itu langsung membuat jantungku berdegup kencang. Balik? Ke mereka? Tapi bukan sekarang. Dia menambahkan, kita siapkan semuanya dulu. Nada suaranya penuh perhitungan. Bukan nekat. Bukan emosional. Ini strategi. Bukti. Satu kata itu keluar. Dan langsung masuk ke pikiranku. Ya, kalau aku ingin melawan, aku butuh bukti. Bukan hanya cerita. Kamu satu-satunya saksi hidup. Dia menatapku sekilas. Dan itu, alasan mereka pengen kamu hilang. Aku merasakan dingin merambat. Tapi kali ini, bukan karena takut. Melainkan karena sadar. Aku penting. Aku kunci. Mobil mulai melambat. Masuk ke area yang lebih gelap. Lebih sepi. Sebuah rumah kecil terlihat di depan. Sederhana. Tertutup. Kita sampai. Dia mematikan mesin. Ini. Total. Aku menatap tempat itu. Ini bukan rumah sakit. Bukan rumahku. Bukan tempat yang aku kenal. Tapi sekarang, ini satu-satunya tempat yang aku punya. Mulai sekarang, dia membuka pintu. Kita nggak cuma kabur. Aku menatapnya. Pelan. Kita lawan. Dan di titik itu, aku tahu. Ini bukan lagi cerita bertahan hidup. Ini, awal dari balas balik. Awal perlawanan. Pintu rumah itu tertutup pelan di belakangku. Klik. Suara kecil, tapi terasa seperti garis batas. Dari korban, menjadi seseorang yang mulai melawan. Udara di dalam rumah itu berbeda. Hangat, tenang. Tidak ada suara mesin. Tidak ada langkah mencurigakan. Hanya keheningan yang, untuk pertama kalinya terasa aman. Duduk dulu. Perawat itu menunjuk sofa. Aku berjalan pelan. Masih belum sepenuhnya stabil. Tapi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap langkah sekarang, bukan lagi tentang bertahan. Tapi tentang tujuan. Aku duduk. Tubuhku langsung terasa lemas. Adrenalin yang tadi menahan semuanya, mulai turun.
Tapi pikiranku tetap aktif. Terlalu banyak yang harus dipikirkan. Dia masuk ke ruangan lain. Kembali dengan tas kecil. Dibuka. Isinya bukan peralatan medis biasa. Laptop, beberapa dokumen, dan ponsel lain. Aku sudah mulai kumpulin ini sejak curiga. Dia duduk di depanku. Nada suaranya serius. Fokus. Laptop dibuka. Beberapa file muncul. Rekaman, catatan, dan sesuatu yang membuat jantungku berhenti sesaat. Audio. Ini rekaman sebagian percakapan mereka. Dia menatapku, seolah memberi peringatan. Kalau ini akan menyakitkan. Dia memutar. Suara keluar. Dan aku langsung mengenalinya. Suamiku. Yang penting dia nggak sadar. Suara itu sama, dingin, tanpa ragu. Aku menggenggam tanganku, kuat, menahan emosi. Suara lain masuk. Ibu mertua. Kalau dia hidup, semua bisa berantakan. Kalimat itu lebih tajam dari sebelumnya. Karena sekarang, aku mendengarnya sebagai bukti. Bukan sekadar ingatan. Aku menutup mata sejenak. Menarik napas. Dalam. Ini nyata. Dan sekarang, aku punya sesuatu yang bisa digunakan. Ini belum cukup. Dia mematikan rekaman. Menatapku serius. Kita butuh lebih. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Kalau hanya ini, mereka masih bisa lolos. Kita butuh bukti langsung. Dia melanjutkan. Transaksi. Dokumen. Atau pengakuan. Pengakuan. Kata itu langsung menancap. Dan itu berarti aku mulai bicara. Suaraku masih pelan, tapi lebih stabil. Aku harus dekat dengan mereka lagi. Dia tidak langsung menjawab, tapi tatapannya sudah cukup. Ya. Satu kata, tapi penuh risiko. Ruangan kembali hening. Aku memikirkan semuanya. Kembali ke mereka. Ke orang yang mencoba membunuhku. Itu bukan hanya berbahaya. Itu gila. Tapi, kalau aku tidak melakukannya, mereka akan bebas. Seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah hidupku tidak pernah berarti. Aku mengangkat kepala. Menatapnya. Kita lakukan. Kalimat itu keluar. Tanpa ragu. Dia menatapku beberapa detik. Seolah memastikan, aku benar-benar siap. Kalau kamu masuk lagi ke hidup mereka. Nada suaranya lebih dalam. Kamu nggak bisa setengah-setengah. Aku mengerti. Ini bukan permainan. Ini perang. Kamu harus pura-pura. Dia melanjutkan. Seolah kamu nggak tahu apa-apa. Aku menarik napas. Panjang. Berat. Berarti aku harus kembali jadi istri yang sama. Yang percaya. Yang tidak curiga. Yang lemah. Padahal di dalam, aku tahu segalanya. Kita akan atur semuanya. Dia membuka dokumen lain. Identitas sementara. Tempat aman. Dan cara kamu masuk lagi tanpa mencurigakan. Semua terdengar seperti rencana besar. Terstruktur. Rapi. Aku melihat layar. Nama-nama. Tanggal. Data. Semua terasa nyata. Dan menegangkan. Kita juga butuh waktu. Dia menutup laptop. Biar mereka lengah. Masuk akal. Kalau aku langsung muncul, mereka pasti curiga. Aku bersandar. Tubuhku lelah. Tapi pikiranku tidak pernah seaktif ini. Mulai sekarang, aku bicara pelan. Aku bukan korban lagi. Dia menatapku. Diam. Aku saksi. Aku melanjutkan. Lebih tegas. Dan aku bakal jadi alasan mereka jatuh. Ruangan kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi yang penuh arah. Di luar, malam masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya,
Aku tidak takut pada gelap. Karena sekarang, aku bukan lagi yang diburu. Aku yang akan datang. Kembali ke sarang. Beberapa hari berlalu. Tubuhku semakin kuat. Tidak sepenuhnya pulih, tapi cukup untuk berdiri tanpa bantuan. Cukup untuk berjalan. Dan yang paling penting, cukup untuk kembali. Kita lakukan hari ini. Suara itu tenang. Perawat itu, sekarang aku tahu dia bukan sekadar perawat, berdiri di depanku. Tatapannya tajam. Fokus. Aku menatap cermin. Wajahku masih pucat. Sedikit lebih kurus. Tapi mataku berbeda. Tidak lagi kosong. Tidak lagi lemah. Kamu ingat rencananya. Aku mengangguk pelan. Masuk. Pura-pura bingung. Seolah baru sadar. Tidak tahu apa-apa. Dan yang paling penting, dia mendekat sedikit. Jangan terburu-buru. Aku menarik napas dalam. Ini bukan soal cepat. Ini soal tepat. Mobil berhenti. Di depan rumah itu. Rumah yang dulu, aku anggap tempat paling aman. Sekarang, terasa seperti tempat paling berbahaya. Tanganku sedikit gemetar. Refleks. Tapi aku menahannya. Aku tidak boleh terlihat takut. Kamu bisa. Dia berkata pelan. Aku menatapnya. Sekilas. Lalu, aku membuka pintu. Keluar. Langkah pertama menuju rumah itu, terasa berat. Setiap langkah membawa kenangan. Dan pengkhianatan. Aku berdiri di depan pintu. Beberapa detik. Mengumpulkan keberanian. Lalu, tok tok tok. Aku mengetuk. Beberapa detik hening. Lalu, suara langkah dari dalam. Mendekat. Pintu terbuka. Dan di sana, suamiku. Wajahnya langsung berubah. Sok. Tidak percaya. Seolah melihat hantu. Kakakmu? Suaranya terbata. Aku menatapnya. Kosong. Bingung. Seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi panjang. Aku. Suaraku pelan. Lemah. Aku di mana? Dia membeku. Benar-benar membeku. Ibu. Dia langsung berteriak ke dalam. Panik. Nyata. Langkah cepat terdengar. Ibu mertuaku muncul. Dan reaksinya? Sama. Sok. Tapi hanya sepersekian detik. Setelah itu, wajahnya berubah. Cepat. Terlalu cepat. Ya Tuhan, kamu sudah sadar. Nada suaranya langsung berubah. Hangat. Penuh kepedulian. Sangat meyakinkan. Kalau aku tidak tahu kebenarannya, aku mungkin akan percaya. Dia mendekat. Memegang tanganku. Apa kamu ingat sesuatu? Pertanyaan itu langsung menusuk. Aku menunduk sedikit. Menggeleng pelan. Enggak. Satu kata. Tapi penuh arti. Aku melihat sesuatu di mata mereka. Sekilas. Cepat. Tapi jelas. Lega. Mereka lega. Karena aku tidak ingat. Karena aku tidak tahu. Karena aku tidak berbahaya. Kesalahan terbesar mereka. Masuk dulu, kamu pasti capek. Suamiku berkata cepat. Masih terlihat panik. Tapi mulai tenang. Aku masuk. Perlahan. Melangkah ke dalam rumah itu lagi. Setiap sudut terasa berbeda. Dulu hangat. Sekarang, dingin. Kamu harus istirahat. Ibu mertua langsung mengatur. Seperti biasa. Mengontrol. Aku duduk. Diam. Mengamati. Percakapan mereka terasa hati-hati sekarang. Tidak lagi terbuka seperti dulu. Tapi aku bisa melihat, mereka masih berusaha membaca aku. Apa kamu ingat kecelakaannya? Suamiku bertanya. Nada suaranya dibuat tenang. Tapi matanya tidak bisa bohong. Aku menggeleng lagi. Pelan. Cuma ingat, sakit. Dia mengangguk cepat. Seolah itu jawaban yang dia inginkan. Syukurlah,
bisiknya, pelan. Tapi aku dengar. Syukur? Karena aku lupa? Atau karena aku tidak bisa melawan? Aku menunduk, menyembunyikan ekspresi. Tapi di dalam, aku tersenyum. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku tidak tahu. Mereka pikir mereka menang. Padahal, aku baru mulai. Beberapa jam berlalu. Aku tetap memainkan peran. Bingung, lemah, tidak tahu apa-apa. Tapi di balik itu, aku memperhatikan semuanya. Gerak-gerik, nada suara, tatapan. Dan semakin lama, semakin jelas, mereka masih menyimpan sesuatu. Dan aku akan menemukannya. Malam datang. Aku berada di kamar. Sendiri. Pintu tertutup. Lampu redup. Aku mengeluarkan sesuatu dari balik bajuku. Ponsel kecil. Yang diberikan oleh dia. Aku mengetik pelan. Aku sudah di dalam. Beberapa detik. Balasan masuk. Bagus. Sekarang kita mulai. Aku menatap layar itu. Lalu mengangkat pandangan. Ke ruangan ini. Ke tempat ini. Dan dalam hati, aku berkata, kalian tidak tahu siapa yang sebenarnya kalian biarkan masuk. Pembongkaran. Pagi itu terasa terlalu tenang. Seperti badai yang belum datang. Aku duduk di ruang tamu. Diam. Mengamati. Suamiku dan ibunya berbicara pelan. Mengira aku tidak memperhatikan. Tapi aku dengar. Aku selalu dengar. Dia beneran gak ingat? Suamiku berbisik. Kelihatannya begitu. Jawaban ibu mertua cepat. Yakin. Aku menahan senyum. Hari itu, aku mulai bergerak. Pelan. Mengikuti rencana. Malamnya, aku pura-pura tidur. Dan saat mereka lengah, aku bangun. Pelan. Diam. Aku masuk ke ruang kerja. Tempat yang dulu tidak pernah aku curigai. Laci, dokumen, laptop. Dan di sana, aku menemukan semuanya. Surat, transaksi, bukti, dan satu file audio. Aku memutarnya. Suara mereka. Jelas. Rencana. Kecelakaan. Semuanya. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena takut. Karena akhirnya, aku punya semua yang aku butuhkan. Keesokan harinya, aku berdiri di depan mereka. Tenang. Berbeda dari sebelumnya. Aku ingat. Satu kalimat. Wajah mereka langsung berubah. Semua. Aku melanjutkan. Ini. Aku mengeluarkan ponsel. Memutar rekaman. Suara mereka mengisi ruangan. Mereka membeku. Tidak bisa menyangkal. Dan sebelum mereka sempat bicara, pintu terbuka. Polisi masuk. Semuanya berakhir. Atau, setidaknya begitu yang mereka pikir. Aku berdiri di sana, melihat mereka dibawa pergi. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, ini bukan akhir. Ini awal. Dari seseorang yang hampir mati, menjadi seseorang yang tidak bisa mereka hancurkan lagi. Menurut kamu, kalau kamu di posisi dia, kamu bakal balas, atau pergi jauh dan mulai hidup baru?